Selamat siang. Selamat datang kepada presentasi kami. Kami dari kelompok 8 Via Nemo. Perkenalkan, nama saya Dev Fabla Nugra Paprindai. Nama saya Michael, NPM 10786. Dan perkenalkan, saya Gregorius Ardo, NPM 10779. Pada bagian pertama, saya persilakan Saudara Ado untuk membawa kita dalam presentasi. Jadi kami sebagai kelompok 8 ini memilih objek wisata Via Nemo sebagai proyek kami. Sebagai pengenalan awal, kami akan memperkenalkan apa itu Via Nemo. Via Nemo merupakan sebuah objek wisata yang berlokasi di Raja Ampat, Papua Barat. Lokasi Via Nemo ini berada di Pulau Groote Farm, lokasi yang sangat jauh dari pemukiman dan juga perkotaan, sehingga membuat Via Nemo ini menjadi sangat tenang dan juga jauh dari kebisingan kota. Objek wisata Via Nemo ini menawarkan berbagai macam pemandangan laut dan juga pemandangan pulau-pulau kecil yang indah. Di dalam objek wisata Via Nemo ini juga terdapat spot-spot foto untuk berfoto bagi turis-turis maupun wisatawan yang mengunjungi Via Nemo ini. Oke, di sini kita bisa lihat lokasi dan juga peta sebagian besar dari Via Nemo dan juga sekitarnya. Next. Nah, di sini kita bisa lihat peta dari satelit yang bisa dilihat di Google. Ini sudah terlihat jelas lokasinya dan juga ada spot-spot yang bisa digunakan untuk pemandangan. Next. Sebagai tambahan informasi, di sini biaya perjalanan menuju Pulau Via Nemo ini atau objek wisata Via Nemo ini bisa dibilang cukup mahal karena lokasinya jauh dari perkotaan dan membutuhkan speedboat dan juga kapal untuk hingga ke sana. Untuk harga speedboat sendiri itu 5,5 juta per hari dan dibagi 10 orang. Jadi per orangnya kalian membutuhkan untuk 550.000 per orang. Kemudian itu belum termasuk biaya masuk ke objek wisata Via Nemo ini. Biaya masuknya itu sebesar 500.000 jika menggunakan kapal. Kemudian jika menggunakan speedboat akan membutuhkan 300.000. Kemudian untuk informasi tambahan, di dalam Via Nemo ini terdapat penjual-penjual yang menjual makanan dan juga minuman seperti minuman kelapa dan juga oleh-oleh. Fungsi awal dari objek wisata Via Nemo ini memang digunakan untuk tempat wisata bagi wisatawan. Namun, selain itu, di objek wisata ini juga terdapat tempat penginapan minimalis dan juga toilet-toilet yang sangat memadai. Nah, di dalam objek wisata Via Nemo ini terdapat namanya Telaga Bintang yang memiliki 300 tangga. Bisa dilihat ini adalah fasilitas toilet umum dan juga fasilitas-fasilitas penginapan umumnya. Ini bisa dibilang penginapan yang minimalis. Nah, tapi objek wisata ini juga memiliki banyak kekurangan, yaitu kurangnya tempat berlindung dari hujan jika terjadi badai misalnya. Kemudian biaya untuk dibutuhkan untuk mencapai ke Via Nemo ini sangatlah mahal. Jadi bisa dibilang hanya orang-orang tertentu yang bisa mengunjungi Via Nemo ini. Kemudian terdapat lokasi-lokasi yang belum ada tempat sampahnya, sehingga banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Kemudian belum ada jasa foto profesional untuk wisatawan, sehingga wisatawan harus menggunakan fotonya sendiri. Kemudian di dalam Via Nemo ini sangat kurang denah wisata. Kemudian kurangnya penerangan saat malam hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Michael. Ya, halo, perkenalkan kembali, nama saya Michael. Di sini saya akan melanjutkan dengan visualisasi dari objek wisata Via Nemo. Seperti yang dapat kita lihat di sini ada 6 gambar ya. Untuk gambar yang paling kiri atas itu adalah telaga ya, telaga tempat berfoto. Kemudian yang tangga, gambar tangga dengan pepohonan ini juga
tangga yang dimaksud Ado tadi, ini juga menuju ke telaga, dan yang bawahnya itu biasanya telaga ini digunakan untuk tempat foto prewedding. Kemudian untuk gambar yang lainnya seperti yang kita lihat di tengah atas yang seperti berbentuk bintang, ini adalah Star Lagoon, salah satu objek wisata di Biai Nemo. Kemudian gambar di bawahnya merupakan fasilitas yang juga sudah dijelaskan oleh Ado tadi, yang merupakan kapal sebagai transportasi utama di tempat wisata Biai Nemo ini. Untuk sebelah kirinya yang gambar bendera itu merupakan rekor muri yang pernah dicetak di Biai Nemo sendiri, yaitu rekor muri untuk mengibarkan bendera terlebar pada tahun 2016. Selanjutnya, ya, dari kekurangan-kekurangan yang telah disampaikan oleh Ado tadi, kami dari kelompok Biai Nemo berencana untuk melakukan beberapa renovasi. Salah satunya adalah untuk menunjukkan eksotis laut malam. Alasan kami melakukan renovasi ini adalah karena kami ingin membuat para wisatawan yang berkunjung ke Biai Nemo ini juga dapat melakukan aktivitas malam dan menikmati keindahan Biai Nemo di malam hari. Karena seperti yang kita tahu, di kekurangan tadi, Biai Nemo ini kekurangan lampu saat malam, sehingga aktivitas wisatawan di malam hari cenderung terbatas. Kemudian selanjutnya, ya, ini yang kedua ya, yaitu menginstalasi lampu-lampu warna-warni yang hanya menyala saat malam. Tujuannya kembali lagi untuk menambahkan objek-objek wisata di malam hari sehingga wisatawan dapat beraktivitas di malam hari. Untuk gambar yang di tengah yang lampu berbentuk objek ini, kami berencana untuk menjadwalkan waktu kapan nyala dan kapan dimatikan. Hal ini kami lakukan untuk menghindari adanya polusi cahaya yang berlebihan sehingga hewan-hewan yang hidup di malam hari tetap dapat beraktivitas tanpa terganggu. Selanjutnya, ya, ini adalah salah satu upaya kami untuk menggunakan tenaga sel surya sebagai sumber energi utama bagi lampu-lampu dan wahana-wahana yang ada di Biai Nemo ini. Kemudian selanjutnya, nah, ini yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk hewan-hewan yang di dalam laut agar juga tidak terkena polusi cahaya, kami memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan laut, yaitu dengan menanam tumbuhan-tumbuhan laut tersebut pada lokasi yang terdapat cahaya warna-warni. Seperti yang sudah kami riset juga bahwa hewan-hewan laut ini alasan mereka bersembunyi di belakang atau di tanaman-tanaman adalah untuk melindungi diri mereka, untuk menyembunyikan mereka dari sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, sehingga penanaman tumbuhan ini bertujuan untuk menghindari mereka dari terkenanya polusi cahaya. Selanjutnya, ya, ini seperti yang kita tahu bahwa di Biai Nemo ini kan menawarkan pemandangan-pemandangan yang indah, dan tidak heran kalau pengunjungnya banyak dari luar negeri. Dan untuk menambahkan saja, dengan biaya yang telah disebutkan tadi, kami berharap dengan adanya renovasi dan penambahan objek ini, biaya yang dianggap mahal sebelumnya akan kemudian dianggap worth it. Jadi ketika membayar sebesar itu, para pengunjung dapat mendapatkan banyak pilihan objek-objek wisata. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dev. Dipersilakan. Ya, terima kasih Michael. Selanjutnya, kami memiliki ide untuk membuat bar atau tempat makan yang tersedia dalam malam hari dan juga kolam renang besertanya. Nah, sesuai yang Michael katakan tadi, dengan melihat pertimbangan bahwa banyak juga orang luar negeri yang datang ke Biai Nemo, maka kami melihat juga ketertarikan mereka kepada bar. Seperti yang kita tahu bahwa orang-orang luar negeri sering berkunjung kepada bar saat malam hari. Nah, dengan membangun bar pada saat malam hari dan disediakan fasilitas ini, kita dapat membuat pengunjung lebih ingin untuk bertinggal ke hotelnya dan menambahkan pengunjung wisatawan ke Biai Nemo itu sendiri. Nah, fasilitas kolam renang juga
itu disediakan agar apabila ada pengunjung yang ingin berenang, akan tetapi tidak ingin berenang pada air laut, kami sediakan kolam renang sebagai tempat renang air tawar. Nah, seperti yang kita tahu, Piai Nemo berada pada lokasi terpencil, sehingga kami akan menggunakan makanan-makanan lokal yang ada dari Piai Nemo. Karena pada Raja Ampat merupakan lokasi kepulauan yang terdapat banyak nelayannya, sehingga ikan yang berada pada Raja Ampat itu sangat banyak. Dan apabila kita menggunakan ikan sebagai makanan utama pada bar-barnya, maka kami dapat mengurangi biaya pengeluaran yang banyak. Nah, selain memiliki ide untuk eksotis malam, kami juga akan memenuhi kekurangan yang ada dan menambahkan fasilitas-fasilitas. Nah, kami akan menambahkan fasilitas tempat berlindung dari hujan, serta tempat duduk atau istirahat dan penyewaan payung. Penyewaan payung di sini kami tentukan untuk 10.000 setiap penggunaannya. Penggunaannya akan diberikan kepada wisatawan saat mereka berkunjung ke lokasi tertentu. Seperti contoh, apabila mereka berkunjung pada Telaga Bintang, kami akan sediakan penyewaan payung pada bagian paling bawah Telaga Bintang. Dan apabila pengunjung setelah menggunakannya naik ke atas dan balik, mereka akan mengembalikannya. Sehingga menurut kami 10.000 itu sudah cukup. Nah, kami juga menambahkan tempat berlindung dari hujan. Karena pada Piai Nemo, seperti yang kita tahu, terdapat beberapa lokasi-lokasi tertentu di mana para wisatawan dapat berfoto, akan tetapi tidak dapat berlindung dari sinar matahari ataupun hujan. Jadi kami akan memberikan fasilitas-fasilitas tempat mereka berlindung dari hujan dan juga mungkin menambahkan kursi apabila bisa. Nah, kami juga setelah banyak research, kami dapat bahwa Piai Nemo kurang ada tempat untuk melihat informasi, sehingga kami akan membuat website untuk sebagai sumber informasi Piai Nemo, di mana di website tersebut akan terlihat makhluk-makhluk liar yang terdapat pada Piai Nemo, serta asal-usulnya dan asal-usul nama Piai Nemo, dan segala informasi mengenai Piai Nemo. Pada website tersebut juga kami akan menambahkan dana wisata. Nah, pada pondok-pondok yang kami akan buat untuk berlindung dari hujan tadi, kami juga akan menyediakan fasilitas air minum, sehingga para wisatawan apabila mereka membawa botol, mereka tinggal mengisi air pada fasilitas air minum kami. Dan kami juga memberikan fasilitas P3K untuk para wisatawan yang mabuk laut ataupun terkena celaka seperti jatuh dari tangga-tangga atau semacamnya. Nah, di berbagai foto ini kami akan menginstalasi tempat sampah pada lokasi-lokasi strategis ini. Apabila wisatawan datang dan membawa botol air minum, botol aqua, dan mereka mengunjungi lokasi-lokasi tersebut ini, mereka tidak ada tempat untuk membuangnya. Sehingga kami akan memberikan fasilitas tempat sampah agar mereka buang pada tempat sampah, dan tempat sampah itu dapat kami daur ulang dan gunakan untuk keuntungan Piai Nemo. Nah, kami juga akan menginstalasi pagar kayu pada lokasi-lokasi berbahaya ini. Seperti yang dapat dilihat di gambar di kiri, ini adalah puncak Gunung Piai Nemo di dekat homestay-nya. Tempat ini berbahaya, akan tetapi masih sering dikunjungi para wisatawan untuk mendapatkan foto-foto seperti ini. Kami akan menginstalasi pagar kayu agar mengurangi terjadinya kecelakaan. Nah, kami juga memiliki ide untuk menawarkan jasa sewa rowing boat untuk memberikan kebebasan kepada pengunjung. Pengunjung dapat sewa rowing boat pada homestay-nya dan akan mengembalikan rowing boat-nya setelah dipakai. Kami memiliki ide untuk memberikan waktu mungkin 30 menit sampai 1 jam bagi pengunjung untuk dapat menggunakan rowing boat ini. Nah, seperti yang Ado katakan tadi, kita juga pada Piai Nemo memiliki kekurangan jasa foto profesional.
Namun, kami tidak mau menambahkan jasa foto profesional biasa. Kami akan menambahkan jasa foto profesional yang dapat memberikan jasa foto bawah air. Nah, nanti akan terdapat foto-foto seperti referensi seperti ini ataupun foto-foto keluarga dalam air. Dan apabila bisa, kami akan langsung cuci fotonya dan memberikannya kepada para wisatawan. Sekian presentasi dari kami. Kami harap ide dari kami dapat berguna untuk keuntungan lokasi pariwisata Piai Nemo ke depannya. Sekian dan terima kasih.